Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hari dimanapun Anda berada. Saya akan membawakan satu tema yang menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang potret pendidikan di Aceh, seperti apa perkembangannya, hal apa yang memang menjadi terobosan dan inovasi dalam konteks kondisi kekinian. Saya akan ajak dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yang memang berkecimpung langsung ya dalam hal untuk memperbaiki pendidikan di Aceh, yaitu Bang Mukslamina. Ya. Makasih Bang udah mau hadir di studio Jalan Hari. Dan sahabat Hari, ternyata Bang Mukslamina ini dipercaya sebagai Kabid Pembinaan GTK di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Bang, ini kan banyak sorotan. Kalau kita lihat, artinya masyarakat masih melihat belum banyak hal yang dilakukan di Dinas Pendidikan Aceh. Kan penilaiannya begitu. Penilaian subjektivitas dari kelompok atau lembaga. Tapi dilihat dari fakta tidak berbanding lurus. Artinya fakta berkata lain dengan apa yang tersaji dalam ucapan labelisasi. Nah, coba bisa jelaskan ke sahabat Hari dimanapun nanti nonton ya. Seperti apa sih perkembangan dunia pendidikan di Aceh? Pendidikan itu kan pas nggak bisa dipandang satu persatu. Ya. Itu sebuah persoalan yang sangat Satu kesatuan berarti kompleks ya. kompleks ya. Mulai dari orang sejak lahir sampai dia mati kan tetap dalam proses belajar. Iya. Begitu juga dengan pendidikan, hanya beberapa step atau beberapa bagian yang di situ ada intervensi pemerintah. Iya. Kita mulai dari pendidikan itu dibagi tiga: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Iya. Nah, mulai dari kita lahir itu kita sudah mendapat pendidikan informal, kemudian kita masuk TK, SD, SMP kita sudah masuk ke pendidikan formal, kemudian kita belajar di masyarakat kita sudah masuk ke pendidikan non formal. Nah, jadi ketika kita memandang bagaimana sih mutu pendidikan ini, berarti kita harus memandang tiga bagian daripada pendidikan. Jadi tidak bisa diparsialkan ya. Tidak bisa. Bagaimana pendidikan di dalam keluarga, bagaimana pendidikan di sekolah, dan bagaimana pendidikan di masyarakat. Nah, kalau kita mengatakan bahwa pendidikan Aceh itu rendah, indikatornya apa? Saya ingin menaikkan kembali. Yang dikatakan rendah itu apa? Apakah rendah itu karena anak tidak bersekolah? Sekarang APK kita sudah hampir sudah di atas 100 kalau SD dan SMP. Iya. Hanya SMA yang di bawah 100, 96 sekian. Artinya anak-anak sudah sekolah semua. Anak-anak sudah mendapat pendidikan semua. Nah, kemudian kita berbicara kepada sektor yang kedua, mutu. Nah, mutu yang ingin dicapai seperti apa? Standar yang ingin kita ukur nih seperti apa mutunya? Apakah kita mutunya harus kita sejajarkan dengan Jakarta? Nggak mungkin. Karena kita pernah mengalami konflik, tsunami. Ya, tsunami. Jadi ada gap dengan Iya. dengan Jakarta yang berbeda. Iya, benar. Ya. Kalau dikatakan dana pendidikan di Aceh besar, tetapi mutunya nggak naik. Nah, saya Sabari ada yang menarik ketika saya pelajarin terkait dengan disinggung masalah dana pendidikan Aceh, ternyata itu bukan murni hanya untuk Dinas Pendidikan Aceh, Bang ya. Iya, benar. Tapi ternyata ada pembagian-pembagian yang memang diperuntukkan untuk misalkan BPSDM ya, terus Dinas Pendidikan Daya dan lain ya, Iya. seperti itu. Jadi kalau berbicara tentang dana pendidikan, sebenarnya kan kondisi kita ini kan sama dengan provinsi yang lain. Dana pendidikan di kita itu ada 3 triliun. Iya. Udah 45%-nya kan sudah untuk gaji. Iya. Provinsi lain kan sama juga, 45%-nya untuk gaji. Iya. Kemudian dana BOS, dana DAK kan sama juga dengan provinsi lain. Provinsi lain juga ada BOS, ada DAK, ada BOS, ada DAK. Jadi semua standarnya itu sama dalam pendanaan, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Oh, dikatakan bahwa otsus kita ada tambahan 2% dari itu. Itu nggak terlalu semua ke dana kependidikan, ada juga digunakan untuk yang lain otsusnya. Nah, jadi sebenarnya dana pendidikan di Aceh nggak besar, sama seperti di daerah lain. Jadi kalau dikatakan dana besar pendidikan rendah, emang daerah lain kan dananya juga besar sama kayak provinsi Aceh. Nah, inilah kita nggak pernah melakukan perbandingan. Coba kita lihat di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, segimana dana pendidikannya. Kemudian coba dibandingkan dengan di Aceh, berapa dana pendidikannya. Apakah layak dikatakan dana pendidikan di Aceh lebih besar daripada daerah lain? Nah, ini kita juga harus kita bandingkan rasio dananya. Kemudian ketika dana pendidikan besar itu kan bukan hanya di jenjang SMA dan SMK. Dana itu juga harus didistribusikan sampai ke SD, ke SMP, ke TK, ke Dayah, ke MI, MSen, dan MAN. Jadi kita nih gimana sih kita kan? Menyatakan sesuatu itu tidak melihat Tidak memahami secara komprehensif. komprehensif. Contoh sekarang kita katakan, pendidikan di Aceh siapa saya yang kelola?
pertama dinas kabupaten kota di bawah bupati. Ya. Itu dia mengelola TK, SD, SD, SMP, dan non formal. non formal. Kemudian SMA dan SMK SLB SLB dikelola oleh provinsi. provinsi melalui dinas pendidikan. Ya. Kemudian ada dinas daya Ya. yang mengelola daya. Kemudian ada Kemenak yang juga mengelola pendidikan dari MI, MTS, dan MA. Kemudian ada perguruan tinggi. Jadi ada 5 unsur yang mengelola pendidikan di Aceh ini, sehingga ketika mengatakan bahwa pendidikan di Aceh rendah, berarti 5 unsur ini juga harus Dan tidak bisa diklaim bahwa seolah karena rusak pendidikan cerminan dari buruknya dinas pendidikan. Iya, ini Itu yang tidak selalu- fair juga ya? Nggak fair. Ini yang selalu terus saya katakan tadi kan, ada 3 sejak orang itu lahir sampai dia mati, ada 3 yang akan dia dapat pendidikan. Pendidikan informal, pendidikan non formal, pendidikan formal. Kemudian juga ada 5 unsur yang mempengaruhi tadi. Ada dinas kabupaten kota, ada dinas pendidikan provinsi, ada dinas daya, kemudian ada Kemenak, juga ada perguruan tinggi. Tetapi kenapa selalu yang jadi persoalannya tetap ke dinas pendidikan provinsi? Mungkin ini yang saya katakan tadi, kita harus memandangnya tidak boleh sepotong-sepotong. Jangan ketika anak-anak tidak bisa mengaji di tingkat SMA, lalu guru SMA yang disalahkan. Emang dari SD sejak SMP apa tidak diajarin mengaji? Sedangkan kita di SMA cuma hanya 3 tahun. Namun dari sejak SD dia 6 tahun, kemudian SMP dia ada 3 tahun. Ini kan proses pendidikan yang panjang juga sebelum dia masuk ke SMA. Sebenarnya setiap anak itu melewati satu jenjang, kurikulum di jenjang tersebut, standar kelulusannya itu sudah ada. Semua pelajaran yang wajib di SD itu sudah selesai sebelum dia masuk ke SMP. Semua kewajiban yang harus dia pahami anak itu di SMP harus sudah selesai sebelum dia masuk ke SMA. Sebelum dia keluar dari SMA untuk masuk ke perguruan tinggi, semua proses di SMA ini juga sudah selesai. Namun sekarang kan tidak terjadi seperti itu. Oke, saya ingin lebih mengkerucutkan terhadap agar juga publik di Aceh maupun di nasional tahu apa-apa saja yang memang sudah dilakukan dalam bentuk inovasi terobosan dari Dinas Pendidikan Aceh. Dari tracking dari media nasional Dialeksis ya, itu kita mendapatkan temuan-temuan menarik bahwasanya ada terobosan tentang bagaimana Dinas Pendidikan Aceh mendorong sekolah migas. Ada bagaimana membuka kelas jauh untuk daerah-daerah terpencil. Bahkan juga ada tindakan-tindakan lainnya yang memang mungkin saya pun kurang paham. Nah, apa yang memang sudah dilakukan secara konkret dan itu memberikan efek untuk memperbaiki tata kelola pendidikan di Aceh? Jadi setiap yang akan kita Bang, sambil minum Bang ya? Ya, boleh silakan. Berarti setiap yang apa kita kerjakan itu kita berpedoman pada 4 pilar. Ya. Pilar pertama kita berfokus pada pemerataan akses. Pilar kedua berfokus pada mutu. Pilar ketiga berfokus pada akuntabilitas. Pilar keempat baru pada pendidikan Islami. Kita jelaskan satu persatu. Akses. Kita berbicara akses. Kita sudah melakukan kelas jauh di beberapa tempat. Kita memastikan bahwa semua anak di sedalam apapun, di terpencil apapun itu wajib mendapat pendidikan hingga... Bisa dijelaskan ke sahabat Ari di mana saja kelas jauhnya? Kelas jauh yang sudah kita buka yang pertama di Alu Kujrun. Alu Kujrun itu sekitar 3 jam lah kita naik perahu dari Klut Tengah ya, dari Manggamat. Itu kita sudah membuka kelas jauh. Kita memakai kelas SD dan SMP yang ada di situ. Kemudian di Jamat. Di Jamat juga kita memakai kelas balai desa untuk kita membuka kelas jauh di situ. Kemudian di Penarun. Di Penarun juga kita meminjam kelas SD. Artinya semua titik yang anak tidak mungkin mengakses pendidikan SMA, SMK itu sudah kita siapkan kelas jauhnya. Dan kita sedang melihat, memonitor di titik-titik mana lagi. Artinya akses kita sudah berfokus. Oke, lanjut. Anak sudah rata-rata sudah ada di sekolah. Kemudian biaya pendidikan yang tidak kutipan itu yang lebih berbiaya murah sudah ada di semua tempat. Setelah kita selesai pada akses, memastikan semua anak itu sekolah, kemudian kita berfokus pada mutu. Kita sekarang ada pertama kurikulum K13, kemudian ada kurikulum... satu lagi kurikulum anti korupsi yang sudah baru terobosan itu juga. Itu dia. Jadi beberapa kurikulum ini kan kita sesuaikan semuanya untuk mutu. Nah, di mutu kita tidak rumit target yang kita pasang. Ada nggak kurikulum muatan lokal yang memang itu sedang diinisiasi atau sudah berjalan? Kurikulum muatan lokal sudah ada. Oke. Jadi untuk mutu kita berfokus pada 2 hal cuma. Yang pertama, anak SMA itu bisa kuliah, anak SMK bisa bekerja. Nah,
Yang sudah jelas berapa hasil yang kita dapatkan bahwa tingkat anak sudah mulai bersekolah ini kan sudah banyak berkuliah. Berkuliah artinya dari 50% pendaftar di SBMPTN itu sudah diterima di perguruan tinggi. Nah, ini ada satu hal yang menarik ya, statement yang dilabelisasikan oleh banyak pihak. Ya wajar dong, orang di sini juga universitasnya banyak. Iya. Terus ada yang mengatakan begini, nyeletuknya begini. Ya kalaupun mau 7 atau 12 universitas negeri yang ada di Aceh, tapi kalau kualitas mahasiswanya kualitas siswanya borok ya, Iya. bodoh, tetap aja juga nggak akan bisa masuk. Nah, jadi kan kadang mereka ngukur dengan keberadaan universitas yang banyak, ya otomatis akan naik orang-orang yang akan di Aceh ya, yang masih siswa-siswinya untuk bisa masuk bisa akses ke universitas. Tapi kan tergantung kapasitas dari orangnya juga secara keilmuan. Ya, jadi gini dia. Kalau kita untuk akses sudah selesai, artinya semua anak-anak itu sudah mau sekolah. Iya. Nah, coba Bapak pikirkan di pedalaman itu apa mudah mengajak untuk orang kuliah. Untuk kita ajak sekolah aja susahnya minta ampun. Tapi sekarang kita sudah berhasil mengajak mereka untuk kuliah dulu. Untuk keluar dari keterpurukan, dari kebodohan itu untuk Iya, keluar supaya dia mau kuliah. Apa salah dengan rame-rame anak kuliah lalu banyak perguruan tinggi yang kita siapkan? Itu suatu prestasi orang-orang tua kita yang dahulu. Mereka sudah meletakkan pondasi yang bagus. Mereka sudah paham bahwa anak-anak ini mesti melanjutkan kuliah. Nah, jadi ketika anak Aceh itu rame-rame ingin kuliah, itu prestasi. Mungkin coba bandingkan dengan penduduk yang ada di provinsi lain. Seberapa ramai penduduknya, seberapa ramai siswanya, apakah ada yang mau kuliah? Seharusnya di kita harus berbangga karena kita sudah berhasil memotivasi anak-anak didik kita, dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Trennya naik nggak? Trennya naik. Tren naik ya. Kalau 2020 berapa? 2021 atau 2022? Saya datanya itu saya nggak lihat pasti, Oke. tetapi kita tetap dari yang pertama kita di peringkat 20, peringkat 24, kemudian beberapa tahun lalu kita sudah masuk ke peringkat 8 dan masih Iya. bertahan di peringkat 8. Artinya Oke. jumlah rasio anak-anak kita yang melanjutkan itu lebih bagus daripada daerah lain. Karena seperti Adi katakan bahwa jumlah universitas kita pun sudah banyak. Iya. Ini kan satu sisi positif, artinya orang yang ada di daerah itu nggak mesti selalu ke Banda Aceh. Oke. Tadi sudah mutu, Ya, akses. akses. Ketiga, Nah, akuntabilitas. 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 Sekarang mungkin bisa kita lihat di dinas pendidikan itu sudah mulai terbuka. Ruangan-ruangan itu sudah tidak bersekat lagi. Kemudian kita juga sudah menggandeng dengan pihak Yara, Oke, iya, makanya dengan ketika pihak- masuk itu udah ada layanan ya. Iya, Wah. dengan pihak Yara, dengan pihak Gerak, dengan KPK, dengan Cyber Pungli. Kemudian beberapa hari yang lalu Kepala Dinas juga mengumpulkan semua tenaga Oh iya, kontrak. dengan jaringan survei inisiatif ada Iya. pernah buat kajian juga ya. Iya, Ya. sebenarnya kemudian dengan lembaga-lembaga anti korupsi baik yang nasional maupun internasional. Kemudian kemarin beberapa hari yang lalu Kepala Dinas sudah mengumpulkan semua tenaga kontrak. Ini kan akhir tahun. Iya. Akhir tahun pasti para kontraktor dia datang ke kantor untuk mengamprah, untuk melakukan tagihan pembiayaan. Kepala Dinas Pak Kudri sudah memastikan bahwa semua anak-anak jangan ada yang membuat kontrak, apalagi melakukan kutipan. Ini kita videokan, kita sosialisasikan bahwa kita tidak lagi kutipan untuk hal-hal yang seperti itu. Ini kan salah satu terobosan pada tingkat Akuntabilitas dan stabilitas transparansi. tadi. Iya, Iya. itu sudah kita kerjakan. Jadi sekarang terbuka, siapa saja anggaran silakan dilihat, terbuka, semua nampak. Kita juga ada siapkan videotron, nanti kita akan paparkan semua Serapan anggaran kemana saja ya. kemana saja. Semua bisa melihatnya, Ya. semua bisa mengkritiknya. Oke, terakhir. Dan terakhir pendidikan Islami. Nah, Oke. pendidikan Islami ini terkait banyak faktor. Pertama, pemahaman dulu tentang pendidikan Islami yang kita maksud. Apakah pendidikan Islami itu semua SMA, SMK harus kita rubah menjadi dayah semua atau menjadi man semua? Ini kan masih terjadi perdebatan. Nah, pendidikan Islami ini sampai hari ini masih berjalan di tingkat sekolah dengan pemahaman pada kearifan lokal masing-masing. Ada saya tangkap informasi bahwasanya Dinas Pendidikan di Aceh ada membuat rencananya untuk kurikulum berbasis tadi merupakan Islami dengan konsentrasi kepada adab. Ada Ya, jadi karakter ya, karakter. pendidikan karakter. Sebenarnya pendidikan karakter itu sudah ada dalam kurikulum berbasis karakter ya. Di Merdeka Belajar juga sudah ada, Oke. tapi kita sedang merumuskan untuk pendidikan Islami itu seperti apa sih yang diinginkan oleh
rakyat Aceh. Hmm. Pendidikan apa sih yang mesti diistimewakan? Dan Mungkin itu ini menjadi identitas iya, kekhususan Aceh ya. iya, tapi itu bukan di ranahnya kami sebagai eksekutor ya. Kalau dinas pendidikan ini eksekutor. Itu Mungkin di ranah siapa tuh, Bang? mungkin di ranah MPA MPA atau atau Dinas Syariah Islam iya, ya? syariat Atau Islam. Dinas Pendidikan Daya ya? Iya, mungkin MAA, mungkin Sadat Aceh. Nah, kayak kita tinggal menerima, sudah ada bahannya ya, kita langsung distribusikan ke sekolah. Nah, saya coba mau gelitik Abang sedikit agar coba mengorek ya. Apa yang menyebabkan orang bekerja, dinas pendidikan banyak berubah ya. Dan sosok Pak Kudri itu ditunjukin kerjanya dan banyak yang mengatakan itu termasuk di anggota dewan. Kok pengen dicongkel-congkel, pengen didongkel-dongkel itu. Itu apa yang maksud dan tujuannya nih? Saya sudah di dinas pendidikan itu sejak tahun 2007. Hmm. Hingga sekarang ini saya sudah melihat beberapa penggantian kepala dinas, beberapa penggantian pejabat. Iya, iya. Nah, jadi orang berpaham bahwa di dinas pendidikan ini banyak madu, banyak manis-manisnya. Tadi kan anggaran besar tadi. Iya, ternyata setelah di breakdown, setelah dia masuk ke dalam, wah, tidak seperti itu. Ternyata anggarannya sekian miliar untuk anak yatim, sekian miliar untuk dana BOS, sekian miliar untuk sertifikasi guru, sekian Iya, miliar iya. untuk gaji. Ya, ya. Tinggal hanya sekitar 200 miliar mungkin untuk kegiatan dan fisik. Nah, tapi orang di luar kan tidak paham bahwa kondisi ini yang ada di dalam. Seolah-olah dinas pendidikan ini sebuah yang besar. Sebuah Guru, gunung emas iya, yang bisa diraih untuk iya. untuk Padahal dinikmatin. untuk kita dinas pendidikan mengurus 27.000 guru. 12.000 guru PNS dengan 9.000 guru non PNS. Belum lagi ditambah dengan sarana yang tersebar di semua titik. Belum lagi masalah mulai dari masalah gurunya, masalah kepala sekolah, masalah siswa. Aduh, besar persoalannya, tapi kadang cuma orang ngelihat yang manis-manisnya ketika diumumkan di LPSI, waduh, banyak paket dinas pendidikan. Jumlah sekolah kita aja itu hampir 800 sekian dengan romber ribuan. Ya, wajar seperti itu, tapi ketika sudah masuk ke dalam ternyata nggak seperti itu. Makanya banyak yang memberikan apresiasi ya ketika goncangan begitu kuat, hantaman ya. Tapi teman-teman di internal sangat solid dan begitu sangat kompak untuk menunjukin kinerja yang ya sebenarnya membantah itu dengan kinerja yang baik, membantah itu dengan satu terobosan, membantah itu dengan satu bukti, bukan bukan terpengaruh dengan ucapan. Ini saya respect dengan melihat keadaan seperti itu. Ya, mungkin ini karena ada kekompakan yang dipimpin oleh Pak Kudri sehingga kita bisa lebih fokus. Iya, Nah, ibaratnya kami fokus untuk menyelesaikan semua persoalan dengan kebijakan-kebijakan yang coba kita rumuskan sebisa mungkin itu memberi keuntungan bagi guru kita, bagi siswa kita, bagi para kepala sekolah. Yang penting mereka sertifikasi mereka terbayar, gaji mereka tidak bermasalah, kenaikan pangkat mereka berjalan lancar. Ya orang berkata apa yang terserah. Tetapi ini sebuah sistem yang seharusnya politik tidak boleh mengganggu. Karena pendidikan itu tidak boleh diikuti oleh kepentingan politik. Kalau ini sudah terjadi, maka pendidikan ini akan terganggu dan sampai kapanpun, sebagus apapun Iya. mungkin masuk kepala dinas baru lalu dia membangun, tetap orang akan berkata dana di pendidikan besar tetapi mutu rendah sampai kapanpun. Seingat saya sejak 2007 itu sudah ada. Nggak berubah slogan Nggak itu. berubah. Setelah tsunami tetap pendidikan Aceh uang besar, donatur banyak, tapi kenapa pendidikan nggak bagus sampai hari ini? Artinya semua juga punya peran untuk membesarkan dalam hal dunia pendidikan di Aceh, termasuk saya mungkin sebagai akademisi. Iya, yang saya katakan tadi, pendidikan Jadi- itu jadi bukan hanya formal, Iya, ada pendidikan iya formal, betul. ada Jadi pendidikan kalaupun informal. mengatakan mutu pendidikan buruk berarti yang kita sendiri juga berpartisipasi untuk membuat menjadi buruk. Tapi kalau kita mengatakan baik dan mari sama-sama untuk mewujudkan pendidikan menjadi lebih baik dengan cara peran masing-masing tentunya kan. Iya. Oke, sebagai closing statement di Jalan Hari, apa hal yang penting yang ingin abang sampaikan kepada sahabat Hari termasuk stakeholder ataupun guru-guru yang ada di Aceh maupun di Indonesia sehingga itu memberikan satu semangat ya untuk mengubah satu dunia pendidikan menjadi lebih baik di Aceh maupun secara nasional. Iya. Yang pertama, di dunia pendidikan itu bukan hanya dinas pendidikan. Di situ ada guru. Di situ ada kepala sekolah, di situ ada pengawas, di situ juga ada anak didik. Jadi ketika kita menjustifikasikan bahwa pendidikan Aceh itu jelek, maka bukan hanya dinas pendidikan. Kita menjustifikasikan guru kita, padahal mereka bekerja dari pagi, mereka naik sepeda motor berpuluh-puluh kilometer, mereka harus ke sekolah untuk memastikan ada guru di sana.
kemudian bagaimana kepala sekolah berjibaku dengan berbagai masalah mulai dari lingkungan sekolah, dari lingkungan guru, juga bagaimana dengan pengasuh sekolah. Mereka semua ini bekerja keras. Jadi ketika semua kita justifikasi bahwa anggaran besar pendidikan itu buruk, itu mungkin menurunkan semangat kawan-kawan kita yang sedang bekerja. Pendidikan Merasa nggak dihargai. Iya, pendidikan kita ini memang belum bagus, belum sebagus ya apa yang Di kita Jawa. harapkan, yang di Jawa, yang di provinsi-provinsi besar. Iya. Tapi ini kan masih berproses pelan. Karena nih apa yang kita buat hari ini bukan seperti PU. Hari ini dibangun jembatan, selesai besok dipakai. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin 10 tahun ke depan baru nampak Efeknya seperti apa? efeknya. Ya, tetapi kita mengapresiasi kawan-kawan yang terus menjaga, memonitoring, menjaga kita, Mengawasi, ya. Nah, jadi jangan hanya kritikan, tetapi kita juga Tapi tidak alergi kritikan kan dinas pendidikan? Ya, Oke. enggak. Kita Nih, bukannya catat kritikan. sahabat lagi, tidak alergi Tidak. kritikan dinas pendidikan Aceh. Ya, jadi kritikan diberikan, tapi masukan, sarannya seperti apa sih? Yang rasional. Ini yang harus kita buat. Ayo kita Berarti jalankan. membutuhkan hal yang solutif, hal yang atau yang konkret dalam memberikan satu masukannya. Iya, itu dia. Kami nggak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa Ya. ada dukungan dari legislatif, tanpa ada dukungan dari kawan-kawan di LSM, nggak mungkin. Karena ini Media juga penting. Iya, media paling penting karena pendidikan ini sangat besar, luas. Dari sejak dia lahir sampai dia mati, dia tetap berada dalam proses mendidik. Kami cuma hanya bagian kecil daripada proses itu. Jadi ada kawan yang lain yang mungkin punya ide, punya saran, ayo jalan sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Siapapun, itu saya rasa seperti itu. Mungkin Luar biasa. Tidak terasa kita sudah di penghujung akhir bincang-bincang bersama Bang Musalmina, Kabid Pembinaan GTK di Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Banyak hal yang banyak hal yang sahabat Ari dapat tangkap ya. Informasi dan data apa-apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Aceh, bagaimana potret dunia pendidikan di Aceh, ya semua itu akan dapat dicerna ketika kita mau menerima dengan lapang dada terhadap hal-hal yang memang sudah berhasil dilakukan oleh Dinas Pendidikan di Aceh. Sampai ketemu lagi bersama saya. Salam Jalan Ari.